Assalamualaikum keluarga perak Indonesia. Karena Goldfather sekarang lagi nggak ngomongin emas nih guys. Emas kita skip dulu ya. Teman-teman udah banyak tahu tentang emas. Kali ini Goldfather akan ngomongin perak. Pas kedatangan seorang tamu dari perusahaan yang mau mengembangkan perak di Indonesia. Simak videonya berikut ini buat kalian para pencinta perak. Goldfather kedatangan tamu seseorang yang katanya dari perusahaan silver nih. Goldfather belum tahu banyak. Kita kenalan dulu dengan siapa Om? Halo teman-teman Silver Indonesia, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Saya Zaki dari Rana Precious Metal. Kira-kira seperti itu. Rana Precious Metal. Rana Precious Metal itu kan precious metal logam mulia ya. Iya. Kira-kira gambarannya Rana tuh bergeraknya mau kemana sih dengan precious metal ini? Basicnya kita afiliasi sama perusahaan tambang emas. Perusahaan tambang guys. Iya. Kebetulan ya seperti yang kita tahu ya, di setiap tambang emas pasti ada peraknya. Ada peraknya. Betul. AU sama AG emang. Iya, selalu berdampingan kan Goldfather gitu. Yoi. Tapi nggak ada satupun yang coba main ke perak gitu. Sedangkan secara produksi ya di tambang itu emas dan perak, kalau ada emasnya pasti ada peraknya aja, banyak gitu. Jadi Indonesia tuh harusnya jadi salah satu negara penghasil perak terbanyak di dunia. Tapi belum ada yang me-utilize peraknya Indonesia gitu. Jadi kita coba fokus untuk ngembangin industri di situ. Oh gitu, di peraknya ya? Iya. Tadi seperti Goldfather bilang, emang gua sendiri sih belum masuk ke perak ya. Tadi di depan kan gua udah bilang tuh teman-teman. Jadi nggak terlalu kopi lah. Nah, Rana ini emang beneran mau fokus ngangkat perak itu kah kira-kira? Jadi memang kita fokus banget untuk ngembangin silvernya ya. Khususnya di collectible market. Oke. Karena kalau di luar ya banyak banget yang udah mengutilize silvernya menjadi collectible item seperti Perth Mint, Royal Mint dan lain-lain gitu ya. Dan marketnya hidup banget Goldfather. Gitu. Oke. Mereka mengutilize peraknya melalui itu. Karena memang ketika kita ngomong investasi, perak itu belum bisa. Nah itu dia tuh. Sorry gue potong. Iya. Sorry, gua potong. Jadi gue juga butuh belajar itu tentang silver dari sisi produksi gitu, kayak gimana di Indonesia gimana. Tadi mau bahas dari sisi investasi, terus yang mau Rana kembangin ya itu gimana gitu ya. Itulah kira-kira yang gue perlu tahu dulu tuh. Iya. Jadi mungkin perlu tahu dulu kenapa kita pilih perak. Gitu itu dia guys, kenapa perak guys? Ya, jadi ada beberapa alasan nih. Nah, gimana tuh? Gitu. Ada 5 alasan Goldfather kenapa kita fokus di perak. Yang pertama secara pricing ya. Secara pricing perak sama seperti emas fluktuatif, tapi secara garis besar setiap tahunnya naik gitu. Sama seperti emas gitu. Yang kedua, dalam 20 tahun terakhir perak itu mengalami kenaikan 11 kali lipat dari harga awalnya. Ya. Gitu ya? Iya, dan 20 tahun terakhir kenaikan perak yang paling besar itu 80% kalau nggak salah tahun 2010. 2010? Iya, 80% dari harga awalnya gitu. Goldfather belum cek tuh guys. Iya. Nanti kita lihatlah grafiknya. Tapi emang kalau emang demikian itu selama ini terlewatkan oleh Goldfather. Oke. Cuma tadi yang disebutin masalah perak itu sangat affordable. Sekarang kan kira-kira berapa sih? 11.000, 12.000 ya? 12.000 per gram. Di saat emas sekarang udah hampir nyentuh 1 juta. 1 juta lagi nih. Itu emang jomplang banget tuh. Jauh banget. Oke. Next, Rana tuh mau gimana ke depannya atau yang tadi yang silver di Indonesia? Silakan lanjut. Alasan keempat
adalah berdasarkan data dari WGC World Gold Council. Itu Indonesia masuk 10 besar negara penghasil emas. Nah, kalau itu Goldfather paham banget tuh. Ya, dan juga dari US Geological Survey Indonesia masuk 6 besar. Tapi ketika data negara penghasil perak di dunia, kenapa Indonesia nggak masuk? Nggak masuk, Nggak 10 masuk. besar sekalipun. 10 besar sekalipun. Kenapa? Dan berarti kemana peraknya? Padahal setiap produksi emas ada perak. Iya. Gitu. Oke. Ini menarik nih guys ya. Jadi Goldfather pengen tahu juga ya, perak itu kemana larinya? Itu dia. Oke, lanjut. Kemana larinya? Terus alasan kelima, kegunaan silver untuk kehidupan lebih banyak dibandingkan emas. Ya, contohnya Gitu ya? iya betul Godfather. Contohnya konduktor listrik terbaik menurut Godfather apa? Mas. Tentang gua Mas. Iya. Konduktor terbaik itu perak buat ya? listrik. Betul. Amazing. Terus untuk refleksi terbaik kayak kaca nih. Itu pakai perak. Reflektor ya. Betul. Terus untuk dia juga antibakterial makanya food grade. Ya, terus juga alat-alat kesehatan, alat-alat lab, alat-alat kedokteran itu semua pakai perak. Jadi mungkin peraknya lari ke sana. Akhirnya nggak ada yang tahu. Iya. Ya kan? Iya. Padahal peraknya Indonesia besar banget, emasnya aja besar kok. Iya. Pasti peraknya besar gitu. Kira-kira kalau gitu, kalau emas kan yang Goldfather tahu 51% itu kan digunakan untuk perhiasan ya. Apakah begitu? Kalau perak itu kira-kira sebagian besar alokasinya penggunanya untuk apa ya? Ada datanya nggak, Bro? Ada datanya dari Metal Focus ya. Itu 50% lari ke industrial uses. Kayak yang tadi, kaca, terus elektronik. Ya, salah satunya. Terus kalau jewelry itu secara global itu 30% lari ke jewelry. I see. Gitu. Oke, 20%-nya lari ke kesehatan, alat kedokteran, terus collectibles dan silverware gitu sih. I see. Mungkin itu yang membuat jadi kurang terekspos kali ya? Iya betul, karena ketika ada perak dilarikan ke industrial uses, kan nggak dipasarkan. Oke. Ini buat gue sendiri sebenarnya menanti-nanti sih momen kayak gini, ketika atau bertanya-tanya ya kapan. Gue sendiri punya keyakinan terhadap perak itu. Once dia akan mendampingi emas. Cuma gue nggak tahu momennya itu kapan. Gitu. Dan awalnya dari mana, mulai bagaimana gue belum tahu tuh. Bisa jadi mungkin Rana nih yang akan jadi ini. Insya Allah, semoga ya. Semoga amin. Butuh amin, dukungannya amin. kalau Iya, gitu, iya. Godfather. Dan setahu gue juga di luar itu ada banyak juga komunitas perak gitu. Kalau Rana sendiri kira-kira apakah sudah masuk ke komunitas sana atau memang akan bikin komunitas sendiri, gimana tuh? Apa ada program-program dari Rana gitu? Kalau ngomongin komunitas, kita belum masuk ke komunitas perak, tapi mau dan kepingin banget lah gitu. Karena harapannya Rana bisa jadi silver hub-nya komunitas perak ya. Indonesia. Guys, Silver Hub guys. So, Rana mau bawa silver kemana nih di Indonesia? Oke. Kalau Rana sendiri, seperti tadi yang saya bilang, kita bangun Rana dengan prinsip kolaborasi. Ya. Kolaborasi pertama yang kita jalanin itu kita coba buka pintu dan berkolaborasi dengan konsep cross industry collaboration. Gitu. Maksudnya, ya. Jadi Rana dan bahan yang kita punya kan seperti GF tahu, kita di Logam Mulia, bisa disebut Logam Mulia dong ya. Perak masuk perak ya. Nah, kita ada di industri Logam Mulia. Tapi kita coba cross
industri nyebrang Oh, yang I see. belum pernah mungkin dilakuin sama teman-teman yang lain gitu ya. Kita coba nyebrang ke industri kreatif. Kita kolaborasi sama salah satu perusahaan film ya yang lagi hits nih sekarang karena baru mau keluar filmnya. Mau keluar, oke. Iya, namanya Satria Dewa Gatot Kaca. Oh ini Dia orangnya. ini dia orangnya, iya. Ini silver semua nih bro. Ini silver, iya. Ini Amazing, silver guys. semua, ini juga koinnya silver. Oh jadi masuknya lewat sini. Masuknya lewat sini. Dan yang mau kita build adalah collectible marketnya. Kenapa? Karena based on data-data yang tadi saya bilang, collectible silver market di luar itu udah mature banget, Gav. Seperti Pertmin dengan koin-koin peraknya yang segitu. Okabura, terus amazing ya. Ya itu luar biasa banget kan. Iya. Dan marketnya besar di luar gitu. Iya, Nah di sini tuh belum ada yang menggarap. Iya. Nah kita coba menjadi yang pertama. Masuk lewat situ. Masuk. Bisa dijelasin nggak nih tentang produk-produk ini secara lebih detail supaya komunitas silver khususnya, komunitas emas juga ada goldnya juga guys, bisa lebih paham nih tentang produk-produk Rana nih. Ya, yang pertama ini ada patung dari perak nih, Gav. Gitu. Ini patung ini adalah patungnya karakternya Satria Dewa Gatot Kaca, ya filmnya Mas Hanung Bramantyo yang mau keluar nanti tanggal 9 Juni. Oke. Ya. Nonton dong. Nonton. Nanti ketemu sama kita di sana. Asik. Oke. Ya, ini karakternya kita coba bikin dari logam mulia. Angle pesan yang kita angkat di sini adalah kita mengapresiasi film tersebut karena kita tahu cerita di belakangnya mereka syuting pada saat pandemi yang saya tahu itu berat banget pasti. Oh syutingnya pandemi nih? Syutingnya pas pandemi, gitu. Pasti beratnya dengan kru segitu gede ya, mungkin ada ratusan orang di sana, pasti berat. Iya, karena banyak keterbatasan ya. Betul. Oke. Jadi kita apresiasi usaha mereka dan fight-nya mereka untuk supaya industri mereka nggak mati gitu ya. Kita apresiasi itu dengan persembahan patung ini yang kita buat dari logam mulia gitu. Mantap. Dan nggak sampai situ aja, patung ini pun dibuat langsung dari tangan ya. Jadi bukan hasil mesin. Ini tangan pematung langsung ini. Tangan nih guys. Iya. Mantap. Seniman patung langsung yang bikin gitu ya. Goldfather bener-bener nggak kepikiran mau masuk menyampaikan atau mengedukasi logam mulia lewat dunia ini. Ya mungkin dari Rana memang kayak bikin strateginya yang bisa membuat orang melek gitu ya. Mudah-mudahan. Next. Khususnya melek sama perak ya, guys. Iya, melek sama perak itu. Goldfather jadi melek perak nih guys semenjak lihat atau kenal produk ini ya. Oke, lanjut Om Zaki. Lanjut. Ini ada koin perak yang dicetak di Peruri. Ya. Balik lagi yang tadi saya bilang, mungkin brand lokal belum diterima sama market sini karena kualitas. Gitu ya. Ya yang seperti yang kita tahu Peruri ya tukang cetak uang ya. Iya. Kualitasnya udah terbaik ya. Iya. Jadi nggak diragukan lagi lah. Nggak diragukan lagi. Jadi kita coba kasih ke market dengan high quality lah gitu. Oh gitu. Itu. Oke. Nah itu koin gold plated aslinya. Gold plated karena lagi-lagi kita fokusnya perak gitu. Oke. Dan pikirin dulu nih. Goldfather jadi unboxing nih. Oke. Ini guys, memang ini nggak cuma koin aja semata ya. Iya betul. Jadi dari sisi box juga kita perhatiin packaging gitu. Karena kalau GF lihat ya koin-koin yang di luar, mereka pun garap serius desain packaging, gitu. Karena keunikannya di situ justru, add value-nya justru di situ, gitu. Makanya mulai dari box sampai pernak-pernik yang ada di dalamnya ya ada buku ini penjelasan
tentang Rana Precious tentang Metal ada di rananya. sini, tentang filmnya ada di sini, itu ya. Sama kerjasamanya Rana dan Satria Dewa pun ada di sini, ada sertifikat dari Peruri, Ada labnya juga guys. ada labnya juga. Iya iya. Ya, Ini untuk penting bersihin. nih. Iya, karena kan perak itu relatif lebih mudah teroksidasi ya. Betul, betul. Jadi kita sediain labnya. Oke oke oke. Ngeri megang perak guys. Biasa megang emas. Megang perak ngeri. Oh iya oke. Iya guys. Detail dan presisi dapat. Ini kualitinya oke banget guys. Iya. Iya. Belakangnya ada brand Rana. Oke. Betul. Mantap. Yang gold ya seperti yang tadi saya bilang plated karena kita fokusnya di perak ya. Nah khusus yang perak pasti kita selalu bermain dengan fine silver. Fine silver. Iya, ini fine silver. Gitu. Oke. Ini bisa dibeli di mana gitu? Ya ini bisa dibeli di Tokopedia official store Tokopedia-nya Rana. Rana. Oh ada di Ada Tokopedia. Tokped. Tokped, ya kebetulan tanggal 26 ini, guys, ini mau ada promo Tokopedia, guys. Wah, habis gajian guys. Iya, ada di Tokopedia tuh ada program namanya Gebiar Emas. Nah, Gebiar Rana Emas. ikutan program itu tanggal Oke. 26 besok. 26 Mei Iya, 2022. Oke. Programnya apa tuh, Rana? Programnya ada cashback ya sama ada bundling produk lah. Oke, oke, oke. Bisa dilihat nanti tanggal 26. Iya, iya. Memang kalau Goldfather sendiri lihat ini ya, jadi kita memang ini udah masuk ranah. Jangan kita nggak bisa hitung ini based on investment yang biasa kita hitung di emas. Ini kayak segmennya beda nih guys. Ini buat yang suka mengapresiasi seni, kolektor. Ini menurut Goldfather ya. Ini kan produksi dalam negeri ya. Iya, betul. Tambangnya Dalam negeri. dalam negeri juga. Yang buat dalam negeri. Oke, oke, oke. Ini bisa jadi salah satu pilihan ya. Ya. Pilihan dan koleksi buat para kolektor perak. Gitu. Ngomong-ngomong, mau adain acara juga dong, kumpul-kumpul gitu kali. Oh iya banget. Kita tuh di internal udah ngomongin yuk kita bikin gathering yuk sama teman-teman komunitas perak Guys. gitu. Tapi mungkin kita minta bantuan GF kali Oh ya. iya. Iya, iya, iya. Untuk bantu lah Woro-woro lah ya. woro-woro gitu Iya, ya iya. teman-teman komunitas perak karena Rana kan belum ada nih di sana gitu. Tapi kita sebetulnya buka pintu selebar-lebarnya. Oke, gitu. oke, oke. Jadi mungkin melalui channelnya GF kita mau ngundang bikin gathering komunitas perak yang tanggal dan tempatnya mungkin nanti kita bisa obrolin sama-sama lah gitu ya. Ada di IG-nya Rana kali. Ada di IG-nya Rana. Iya, iya. Pada prinsipnya teman-teman kalau bertanya kenapa Goldfather bahas perak, ya perak kan logam mulia juga. Ya, meskipun tadi secara komposisi sebagian besar belum masuk ke investment, tapi kita itu menurut Goldfather tinggal tunggu waktu, guys. Tinggal tunggu waktu. Perak akan menempati tahtanya mendampingi emas dalam hal investasi. Tapi selama itu kita belum tahu, mungkin ini awalnya. Kita Goldfather ingin belajar lebih jauh tentang perak ini. Mudah-mudahan nanti ya teman-teman yang udah lama di perak ya bisa menghubungi Rana kalau mau ada acara gitu barangkali ya. Iya. Kita kumpul bareng kali gitu. Kumpul bareng boleh GF. Ngomong bebas aja tuh tentang perak ya. Iya, kita ngomongin nih perak Indonesia mau dibawa kemana sih ke depan? Tuh, keluarga perak Indonesia tuh. Mumpung ada Rana guys. Iya. Jadi intinya kita terbuka banget masukan dari komunitas ya karena teman-teman komunitas pun kita anggap keluarga gitu ya. Apalagi untuk sama-sama ngembangin perak gitu. Itu yang kita mau juga. Jadi semoga kita bisa match. Iya. Tapi tadi waktu belum syuting udah ngomong-ngomong tuh nama Rana mau bikin nama komunitasnya apa tuh? Oh iya. Keren. Rana mau bikin apa ya? Mau bangun komunitas perak dengan nama Silverian.
Silverian. Kalau bahasa Inggris Silverian gitu ya. Silverian. Sama kayak orang Indonesia, kalau di luar dipanggilnya Indonesian. Oke. Orang Australia, Australian. Oke. Gitu. Italia, Italian. Iya, Oke, itu. Kita mau bikin orang-orang silver. Tapi Oh, bukan kayak yang di lampu merah ya. Bukan yang di lampu merah. Oke, sip. Terakhir nih teman-teman di sesi perkenalan ini, Goldfather mau tanya ke Rana, apa sih harapan Rana ke depan terkait industri logam mulia, spesifiknya di silver? Harapannya dengan kita mengusung konsep cross industry collaboration ini, harapannya bisa dilakukan sama lebih banyak lagi dan dikembangkan gitu. Oke. Makanya sekarang di momen ini kita mau ngomong, kita buka pintu, benar-benar buka pintu buat siapapun yang mau kolaborasi sama kita, untuk yang penting tujuannya mau ngembangin perak. Ayo kita terbuka, ayo kita jalan gitu. Apapun industrinya ya, Apapun industrinya. selama terkait perak guys. Betul, karena tadi udah saya bilang di depan, perak tuh bisa jadi apapun gitu ya. Bisa jadi electronic uses, bisa jadi kaca pun butuh perak gitu. Industri kesehatan pun butuh perak. Jadi cross industry collaboration ini kita mau benar-benar naikin gitu. Selama bisa ngembangin peraknya Indonesia. Oke. Kayak yang tadi saya bilang, masa iya Indonesia penghasil emas terbesar di dunia, masuk 10 besar gitu ya, tapi peraknya nggak masuk. Padahal ada emas pasti ada perak gitu. Betul. Itu yang mau kita jalankan. Angkat ya. Oke. Barangkali Goldfather yang Goldfather tangkap tuh, Rana is ready to collaborate with everyone in any industry yang relate kepada silver untuk sama-sama memajukan industri perak di Indonesia. Tuh. Guys, ambil kesempatan ini guys. Oke, gitu barangkali Om Zaki untuk Siap, awal. Gev. Ditunggu gathering buat keluarga Silver Indonesia atau Silverian. Silverian. Udah ada merchandise belum? Nanti di gathering kita akan bagi-bagi kaos Silverian. Iya. Oke, Pokoknya oke. pantengin aja Instagramnya Rana, Iya, informasi semua akan di Di-update blast di situ ya, diinfokan di situ. Oke, thank you Om Zaki udah Terima datang, kasih, Gev. udah mampir ke silaturahmi ke Goldfish Centrum, ya tempatnya Goldfather, dan Goldfather senang bahwa ada perusahaan yang mau fokus untuk mengangkat perak di Indonesia. Karena untuk emas aja Goldfather nggak bisa sendiri, apalagi udah sampai ke perak. Kita harus kolaborasi guys, oke? Demi kemajuan Indonesia. One family, 1 kilo for better Indonesia, for gold and silver. Sampai ketemu lagi di channelnya Goldfather dan juga Rana. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you Om. Thank you Om. Sip.